Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya Tuan Guru. Di dalam surah An-Nur ayat 26 mengatakan, kalau tidak salah Tuan Guru, di sana dikatakan perempuan yang keji untuk laki-laki yang keji, laki-laki yang keji untuk perempuan yang keji, dan perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik untuk perempuan yang baik pula. Tapi pada kenyataannya banyak pasangan yang salah satunya keji, bahkan contohnya di dalam kehidupan itu seperti Nabi Lut, istri beliau itu ternyata ingkar kepada perintah beliau, dan seperti di Fir'aun juga yang istrinya baik, dan kebalikannya Fir'aun yang keji, bahkan istrinya pun yang mengasuh Nabi Musa. Mohon bagaimana tanggapannya Tuan Guru. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya buka langsung mushafnya, surat An-Nur ayat 26 tadi ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-khabithatu lil-khabithin wal-khabithuna lil-khabithat wat-thayyibatu lit-thayyibin wat-thayyibuna lit-thayyibat. Al-ayah. Wanita-wanita yang buruk untuk laki-laki yang buruk, dan laki-laki yang buruk untuk wanita yang buruk, dan wanita yang baik untuk laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik untuk wanita yang baik. Pertanyaannya memang menarik sekali. Kenapa demikian sementara banyak fakta bahwa para nabi itu kan baik, sangat baik, tapi malah istrinya tidak baik. Banyak juga wanita-wanita yang sangat baik, tapi malah suaminya seperti Fir'aun misalnya, kan istrinya kan Siti Asyah. Nabi Nuh, betul ya, itu memang patut untuk dipertanyakan. Selain daripada itu, jika ini ayat ini dimaksudkan laki dan perempuan, nggak perlu diulang sebenarnya. Misalnya wanita yang baik untuk laki-laki yang baik, nggak perlu lagi saya mengatakan dan laki-laki yang baik untuk wanita yang baik, kan ya sudah otomatis. Misalnya saya mengatakan ini adalah istrinya ini, dan ini adapun ini adalah suaminya ini, ya kan nggak perlu, sudah maklum kalau sudah wanita ini istrinya si itu, ya udah berarti otomatis itu orang laki-laki itu adalah suaminya ini. Lalu kenapa diulang-ulang? Maka di sini tentu menarik perhatian bahwa jangan-jangan maksudnya bukan itu sama sekali, dan ternyata iya. Waktu saya mengaji di Mesir dari seorang waliullah, ulama yang al-arif billah, Maulana Syekh Mukhtar Ali Muhammad Ad-Dusuqi radhiyallahu anhu, beliau menjelaskan di sini tidak membahas tentang jodoh laki perempuan, tapi membahas tentang surga dan neraka. Loh, surga dan neraka gimana? Jadi ada orang-orang al-khabithat di sini neraka. Ada orang-orang yang memang dia neraka itu diciptakan untuknya. Jadi al-khabithat, api neraka itu untuk al-khabithin, untuk orang-orang yang buruk, sudah disiapkan untuk mereka. Jadi tidak bisa mereka menghindar. Memang sudah mau ke sana. Seperti Abu Lahab misalnya. Itu tabbat yada Abi Lahab wa tab. Jadi al-khabithat al-khabithin. Jadi neraka itu memang untuk orang-orang tertentu, sehingga orang-orang tertentu ini memang mau nggak mau akan ke neraka. Tetapi ada al-khabithuna lil-khabithat. Ada lagi golongan lain yang neraka tidak tercipta untuknya, tapi dia sendiri yang seperti berusaha masuk neraka. Dia yang berjalan menuju neraka dengan sendirinya, dengan berbuat dosa. Jadi neraka tidak diciptakan untuknya, tidak disiapkan tempatnya di neraka orang itu, tapi dia sendiri yang booking tempat. Nah, itu namanya al-khabithuna lil-khabithat. Sedangkan yang jenis pertama tadi, al-khabith, itu memang ada orang-orang yang memang sudah disiapkan tempatnya di neraka. Na'udzubillah min zalik. Nah, sudah kita sebut dua jenis orang. Begitu juga ada dua jenis atau dua golongan lagi. Golongan yang ketiga, sebut saja ketiga, yaitu at-thayyibat lit-thayyibin. Bahwa ada orang-orang yang memang surga itu sudah disiapkan untuknya. Sebutlah para nabi, para rasul yang sejak lahir sudah suci ya, sudah bahkan sebelum lahir sudah ada tanda-tanda, yaitu mereka, beliau-beliau seperti itu, surga itu sudah siap untuknya. Memang diciptakan seakan-akan untuk menjadi penghuni surga.
Tetapi ada lagi yang keempat, yang katakanlah seperti kita-kita ini. Kita-kita ini ya kemungkinan surga itu tidak memang tidak kita diciptakan, tidak disiapkan, tapi kitalah yang mudah-mudahan berusaha dan berjalan menuju surga itu. Itu namanya at-tayyibun lit-tayyibat. Jadi al-khabithat lil-khabithin, al-khabithun lil-khabithat, at-tayyibat lit-tayyibin, at-tayyibun lit-tayyibat. Ada 4 macam atau golongan orang. Yang pertama, orang-orang yang mau tidak mau, suka tidak suka, sudah disiapkan tempatnya di neraka. Harus ke neraka. Yang kedua, orang-orang tidak disiapkan tempatnya di neraka, tapi dia sendiri yang menyiapkan diri dan memboking tempat di neraka. Yang ketiga, ada orang-orang yang memang sudah disiapkan surga untuknya, tempat di surga untuknya, maka mau tidak mau dia akan ke surga, para nabi, para rasul. Dan ada yang terakhir adalah tidak disiapkan tempatnya di surga, tapi dia sendiri yang berusaha agar tersedia tempatnya di surga, yaitu ya para orang-orang mukmin biasa seperti kita. Mudah-mudahan kita semua menjadi bagian dari itu, yaitu yang terus berusaha untuk memasuki surganya. Amin amin ya rabbal alamin. Seperti itu kira-kira penafsiran dari sejumlah tafsir yang lain yang insya Allah dapat diterima dan dapat diambil manfaatnya. Ya, demikian wallahu a'lam bishawab.